Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan walladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi suratil bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa fi suratil ukhra innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Jumat 16 Ramadan kita bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, dinul Islam, agama yang menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang benar. Dan mudah-mudahan agama Islam tetap sebagai pegangan kita sampai akhir hayat kita. Khotib mengajak kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Adapun materi khutbah yang akan khotib sampaikan pada Jumat ini adalah bagaimana kita berusaha agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan sekarang ini kita sudah berjuang, sudah berlatih mendisiplinkan diri, memperbanyak beribadah, mulai dari puasa yang kita lakukan, sholat wajib, sholat sunnah, bersedekah, tilawatil Quran dan sebagainya. Sudah banyak yang kita lakukan. Hanya saja kadangkala ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada ganjalan-ganjalan tertentu yang masih kita lakukan. Nah, inilah yang menyebabkan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari beberapa hal
yang akan kutip sampaikan merupakan syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali adalah ibadah kita itu mestilah ada dasar tauhid. Dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita beribadah itu kita peruntukkan untuk Allah, jauh dari kesyirikan. Mungkin kita melakukan ibadah itu berbau syirik, tatayyur, tahayyul, dan banyak bentuk lain yang membawa kita kepada kesyirikan dan juga kepada kemunafikan. Banyak ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik itu, apalagi ibadahnya disandarkan kepada kesyirikan. Di antaranya ancamannya adalah lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, di dalam surah Al-An'am ayat 88. Sekiranya mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah akan lenyap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Di samping itu ancaman bagi orang-orang yang masih berbuat syirik kepada Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Al-Maidah 72. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya. Nah, ini ancaman. Kalau ibadah kita itu kita sandarkan kepada kesyirikan, maka ancaman-ancaman ini berada di depan kita. Ancaman yang tak kalah pentingnya adalah yang sangat mendasar perlu kita pahami adalah di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Maka khotib mengajak kita semua, apapun amal ibadah yang kita lakukan ini, mari kita landasi atau kita dasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestilah ibadah itu ikhlas. Tidak ada imbalan-imbalan yang lain atau bentuk-bentuk lain yang kita harapkan kecuali hanya keridhaan Allah. Ikhlas semata-mata. Dan keikhlasan ini butuh perjuangan, butuh latihan. Tidak akan mungkin orang yang baru mulai beribadah langsung sempurna ibadahnya. Ini barangkali kalau ada kejadian di luar biasa sekali. Ibadah itu bisa ikhlas kita lakukan apabila kita berusaha sesungguhnya di dalam hati kita, menjaga hati kita jangan sampai keluar dari konteks ibadah yang sebenarnya. Kadang-kala ingatan kita kepada dunia, ada kalanya ingatan kita kepada materi dan seterusnya. Maka ikhlas akan pudar dengan ibadah yang dilandasi dengan ria'an nas. Alladzina hum yura'un, atau di dalam An-Nisa 142 yura'un nas, berbuat riya kepada manusia.
Maka oleh karena itu, beribadah dengan ikhlas suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan kita berbuat ibadah itu didasari dengan riya an-nas ataupun sum'ah kepada manusia lain. Tidaklah mesti ibadah kita itu kita publikasikan. Tidaklah mesti ibadah kita itu kita share kepada yang lain atau kita sampaikan lewat media dan sebagainya. Nah, tetapi bukan berarti ibadah kita itu yang tidak dipublikasikan itu sudah ikhlas, belum tentu. Lalu kita katakan ibadah yang dipublikasikan, yang disampaikan melalui media itu tidak ikhlas, juga tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Kuncinya adalah di hati kita masing-masing. Apa maksud kita melakukan ini? Apakah ibadah kita sudah ikhlas atau tidak? Sunnah dalam artian menyampaikan atau memperdengarkan kepada orang lain. Dan ketahuilah bahwa ri'a an-nas dan sunnah kepada manusia lain akan dapat menghapus pahala ibadah kita. Yang ketiga, syarat ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat umpamanya sudah dikaji di dalam hukum fikih, ada syarat-syarat tertentu, ada rukun-rukun tertentu. Mestilah kita mengikuti rukun-rukun tersebut. Nah, kadangkala bila kita lihat dari aspek tumakninahnya saja, ada orang Islam yang beribadah itu tidak tumakninah dalam sholat. Sholatnya sangat cepat dan bahkan bisa viral. Ibadah yang sangat cepat itu, masa sholat tarawih bisa selesai dalam waktu 5 menit? Jamaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya, bagaimana ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semata-mata mengharapkan keridhoannya. Kalau ada perintah dari Allah di dalam Al-Quran, ada perintah dari Nabi kita di dalam hadisnya, maka ini kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat, maka ini disebut dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila ada perintah, kita serius sungguh-sungguh melakukannya, kita mengharap ridho Allah, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bagaimana agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada dasar ilmu di dalamnya. Nah, kalau kita beribadah secara ilmu, kita disebut sebagai orang-orang yang alim, orang yang mengerti dengan hukum-hukum agama, mengerti dengan persoalan ibadah. Nah, lalu ketika kita beribadah hanya memperturutkan hawa nafsu, tidak didasari dengan ilmu, maka cenderung itu dikatakan sebagai abid. Adalah mereka yang abid, adalah mereka yang ahli ibadah. Jika dibanding antara abid dengan alim itu, seperti kita lihat di dalam salah satu hadis Nabi, fadlul alim 'alal abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Utamanya orang alim dibanding dengan orang abid seperti bulan dibanding dengan bintang-bintang. Satu saja bulan bercahaya di kala malam hari bisa menerangi bumi. Itulah ibaratnya orang-orang alim. Mereka beribadah ada dasar ilmunya. Tetapi abid seperti bintang yang jumlahnya jutaan,
banyaknya, tetapi cahayanya tidak bisa begitu terang seperti halnya cahaya bulan tadi. Maka oleh karena itu ilmu pengetahuan sangat penting di dalam kita melaksanakan ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 hal persyaratan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, bila ada larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan saat ini, bersegeralah untuk memperbaikinya. Bersegeralah untuk bertaubat. Bertaubat dalam artian kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya. Demikian beberapa pesan di dalam khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.